Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Lebih Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Kali ini kita akan bahas mengenai cara membuat rencana trading ataupun cara membuat trading plan. Pembahasan ini penting, perlu sahabat FCI simak dari awal hingga selesai agar teman-teman semua bisa merencanakan perdagangan dengan baik. Baik itu saat trading forex, trading komoditas, ataupun saat teman-teman melakukan transaksi di instrumen trading yang lainnya. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai cara membuat rencana trading ini, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Lebih Indonesia semuanya, yang saat ini belum daftar akun trading di XM ataupun belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex dari nol. Teman-teman bisa klik notif di bagian atas video ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan secara lengkap step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya sehingga sahabat FCI semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai bagaimana cara analisa trading dan bagaimana membuat rencana perdagangan. Di episode yang pertama telah kita bahas basic bagaimana cara membuat trading plan. Kali ini kita akan jelaskan bagaimana cara memprediksi ataupun cara analisis arah pergerakan mata uang mau kemana, mau naik ataupun mau turun. Nah, ini perlu teman-teman simak agar kita ada sebuah panduan ataupun garis besar kita mau open posisi buy ataupun sell. Minggu ini merupakan minggu yang cukup sibuk bagi para trader dan para pelaku pasar karena memang banyak bank sentral di negara maju merilis kebijakan moneter terbarunya, Bank of England, kemudian Bank Sentral Australia, The Fed, dan yang lainnya memperbarui kebijakan moneternya karena memang terjadinya lonjakan inflasi yang cukup signifikan di banyak negara maju. Kita buka terlebih dahulu YouTube channel Forex Lebih Indonesia. Saat teman-teman membuka YouTube, silakan cari Forex Lebih Indonesia. Tulis saja di kolom pencarian yang ini. Ini channel YouTube Forex Lebih Indonesia. Teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Setelah teman-teman buka, ini kan bagian beranda, silakan buka di bagian menu komunitas yang ini. Nah, di bagian menu komunitas ini banyak kita bagikan analisis fundamental, di mana ini sangat berfungsi ataupun bermanfaat untuk teman-teman menentukan arah pergerakan mata uang sebuah negara akan menguat ataupun akan melemah. Kalau kita lihat di beberapa rilis kebijakan moneter terbaru bank-bank sentral negara maju, Bank of England di tanggal 4 Mei kemarin mulai merubah suku bunga acuan mereka yang awalnya 0,70%, dinaikkan 0,25% sehingga sekarang kondisinya suku bunga Bank of England ini berada pada level 1%. Dinaikannya suku bunga acuan Bank of England ini sebab inflasi Inggris yang telah berada pada level 7%. Kalau kita buka di sini di bank sentralnya, kita buka saja agar lebih jelas. Oke. Ini tanggal 4 Mei kemarin, inflasi sekarang pada level 7%, targetnya 2%, sudah hampir 4 kali lipat. Kita buka saja kebijakan moneternya. Ini naiknya inflasi ke level 7% sebab harga energi dan barang yang terus naik. Kemudian Bank of England sendiri memprediksi inflasi akan terus naik sampai ke level 10%. Dan BOE memperkirakan inflasi akan turun pada tahun depan dan akan berada ataupun mendekati level 2% pada 2 tahun mendatang. Oke, teman-teman yang ingin membaca kebijakan moneter lengkapnya silakan buka di sini. Paragraf pertama ini yang perlu kita garis bawahi, di mana sebab inflasi yang telah berada pada level 7%, akhirnya Bank of England menaikkan suku bunga sebanyak 0,25% sehingga saat ini kisaran target suku bunga berada pada level 1%. Yang pertama, Bank of England menaikkan suku bunga.
Kemudian The Fed sendiri, teman-teman bisa buka di website The Fed. The Fed juga sama, merubah suku bunga acuannya. Sekarang kisaran targetnya berada pada level 0,75% sampai 1%. Sama, merubah target suku bunganya karena sebab inflasi berada pada level 8,5%. Inflasi Amerika Serikat, targetnya sama 2%. Inflasinya sudah lebih dari 4 kali lipat. Oke. 4 Mei. Teman-teman bisa baca di sini, di mana ada banyak faktor yang mempengaruhi naiknya inflasi di banyak negara maju. Yang pertama, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, kemudian 2019 sampai dengan 2020, COVID menyebar ke banyak negara sehingga menyebabkan pasokan mengalami perlambatan. Dua bank sentral sudah kita lihat kebijakan moneternya, kemudian Bank Sentral Australia, RBA, yang ini. Sama RBA juga, kalau kita lihat, ini merupakan kenaikan suku bunga pertama. Sebelumnya suku bunga Australia tetap dipertahankan pada level 0,10%, sekarang dinaikkan 0,25%. Karena inflasinya sekarang berada pada level 5,1%. Oke. Daripada 3 kebijakan moneter Bank Sentral kita telah lihat, ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk per mata uang GBP ini akan mengalami kenaikan. Kemudian US dollar juga akan mengalami penguatan, tren jangka panjangnya, kemudian per mata uang Australia dollar juga akan mengalami kenaikan. So, teman-teman tinggal lihat grafik saat ini setelah mengetahui perkembangannya. Kita buka MT4XM, ini kita buka per mata uang USD JPY. Teman-teman yang mengikuti pembahasan di YouTube channel Forex Club Indonesia, di sini kita telah analisis ini level MPL, harga terkoreksi ke level MPL kemudian naik, kemudian kita juga analisis ini level resisten, breakout support yang tipe kedua di mana ada base di bawah level breakout, harga turun ke level base yang ini kemudian naik. Untuk per mata uang US dollar dan yen Jepang, ini trennya bergerak dalam kondisi yang naik. Kita tunggu level resisten yang pertama ini di breakout, ataupun jika teman-teman ingin melakukan open posisi buy, tunggu harga di level pivot point ataupun di level support 1. Karena memang dolarnya menguat, yen Jepangnya melemah. Jepang masih mempertahankan kebijakan ekonomi yang ultra longgar. So, trennya berarti naik. Kemudian untuk emas sendiri, ataupun gold, bagi teman-teman yang trading gold, sebaiknya cari peluang perdagangan buy, karena sebab emas merupakan salah satu instrumen lindung nilai dari inflasi. Kemudian untuk per mata uang Australia dengan yen Jepang sendiri, ini level pivot point belum di breakout. Teman-teman yang mau open posisi buy, tunggu harga di level support 1 ataupun support 2. Kan memang tadi telah kita lihat bersama bahwa RBA ataupun bank sentral daripada Australia sendiri merubah suku bunga acuan mereka ke level 0,35% karena inflasinya telah berada pada level 5,1%. Oke. Kemudian untuk per mata uang Euro USD sendiri, tren jangka panjangnya turun karena Rusia dan Ukraina masih terus konflik. Kemudian US dollar sentimennya menguat karena The Fed menaikkan suku bunga ke level 0,75% sampai 1%. Inflasinya sekarang berada pada level 8,5%. Oke. Jelas ya teman-teman semua, dan bagi sahabat FCI yang trading per mata uang dolar Kanada, kemarin sempat ada yang bertanya di bagian menu komunitas di YouTube channel Forex Club Indonesia apakah akan menguat ataupun akan melemah. Teman-teman yang trading CAD, silakan lihat juga perkembangan harga minyak dunia. Kalau harga minyak naik, maka dapat dipastikan per mata uang dolar Kanada juga akan mengalami penguatan. Oke, semoga bermanfaat. Teman-teman yang ingin belajar analisa fundamental lebih lengkap, silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia. Oke, klik bagian menu playlist. Di sini ada playlist analisa fundamental forex. Yang ini teman-teman bisa belajar lengkap analisa fundamental di playlist ini. Dan untuk update analisa terbaru, silakan buka di bagian menu komunitas. Di sini banyak kita bagikan rencana perdagangan ini 10 jam yang lalu, di mana ECB, bank sentral daripada Euro, perlu menaikkan suku bunga karena inflasi di kawasan Euro juga mulai mengalami kenaikan. Kemudian ini update tentang pertumbuhan pekerjaan di Amerika Serikat, sektor tenaga kerjanya solid. Kemudian
Ini yang kebijakan moneter daripada Bank Sentral Australia. Oke, teman-teman yang tidak ingin ketinggalan update analisa terbaru dari kami, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.